Ada berapa total mahasiswanya, Mbak? Karena kita di breakout room, jadi kita nanti lihat yang join berapa karena kan banyak Bu yang mahasiswanya terbagi-bagi kelasnya. Oh, kan Ah iya. biasanya satu kelas tuton tuh ada 50 ya. Iya Enggak betul. ya? Iya betul, satu kelas UTON 50 orang. Tunggu sebentar ya Bu. Iya, Mbak. Ini nanti materinya masuk ujian kah, Mbak? Ini untuk materinya sebagai bahan belajar Bu. Nanti kalau misalkan dibuatnya sesuai BMP yang itu pasti ada masuk dalam soal ujian. Oke. Oke, ini yang sudah bergabung sudah 23 orang. Kita sambil mulai saja ya Bu, karena ini juga nanti akan bisa diakses kembali oleh mahasiswa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada Ibu Destria Kurnianti, SEMSC dari Universitas Negeri Jakarta dan kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Teman-teman ini berasal dari seluruh Indonesia dengan time zone yang berbeda-beda tentunya. Dan sebagai informasi juga yang bergabung di sini pasti rekan-rekan mahasiswa juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Namun untuk materi manajemen keuangan pariwisata ini semoga bisa bermanfaat untuk di dunia industri teman-teman semua, apapun latar belakang pekerjaannya. Selanjutnya saya izin memperkenalkan narasumber kita pagi ini sekali lagi, yaitu Ibu Destria Kurnianti dari Universitas Negeri Jakarta. Ibu Destria juga memiliki background dari S1 dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan manajemen, selanjutnya master degree di Universitas Gajah Mada, jurusan manajemen dengan konsentrasi keuangan. Pagi ini kita akan membahas dari modul satu, yaitu manajemen keuangan untuk industri pariwisata. Dan dengan subpokok bahasan adalah konsep, laporan arus kas, serta analisis arus kas. Nah, nanti sesi tanya jawab akan dilakukan di akhir sesi, namun bisa ditulis juga di kolom chat atau Q&A jika nanti ada pertanyaan akan dibacakan di akhir sesi. Nah, selain di Zoom saat ini yang sudah bergabung, acara ini juga nanti bisa diakses kembali di YouTube FEB Universitas Terbuka sebagai bahan belajar untuk materi manajemen keuangan. Jadi, walaupun sekarang yang bergabung hanya 28 orang, ini akan bisa dimasukkan ke YouTube FEB, Bu. Jadi, nanti bisa diakses sebagai bahan belajar mandiri mahasiswa. Baik, kepada Ibu Destria, kita mulai saja. Waktu dan tempat kami silahkan. Ya, terima kasih kepada Mbak Hairunisa sudah membuka acara e-lecturing hari ini. Izin memperkenalkan kepada rekan-rekan mahasiswa UT semua, nama saya Destria Kurnianti. Tadi seperti sudah disampaikan, saya dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, program studi S1 Manajemen. Nah, alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan ya oleh UT untuk sharing kepada rekan-rekan mahasiswa semua mengenai manajemen keuangan di industri pariwisata. Saya izin share screen ya. Apakah sudah tampil materinya di Sudah, layar? Bu? Suara saya Namun jelas kan ya, Mbak? jelas. Mohon untuk di full screen ya, Bu. Oke. Ya. Nah, konsep dasar manajemen keuangan. Jadi, industri pariwisata ini memiliki beberapa karakteristik yang unik ya. Rekan-rekan mahasiswa UT mungkin dari sini di sini adalah mahasiswa dari program studi eh, pariwisata semua ya, pasti. Eh, Sehingga harus memahami nih karakteristik dari pengelolaan keuangan di sektor pariwisata.
Yang pertama, karakteristik unik dari industri pariwisata adalah pasti musiman ya. Fluktuasi pendapatan ini tajam kalau di high season. Sementara kalau di low season cenderung turun. Nanti saya akan bahas nih kapan nih high season, kapan low season, kemudian bagaimana strategi pengelolaan kasnya. Kemudian karakteristik berikutnya industri pariwisata adalah tingkat ketergantungan yang tinggi. Dalam hal ini terhadap supplier. Supplier industri pariwisata siapa sih yang menyediakan transportasi? Mungkin contoh kayak pas COVID kemarin, industri pariwisata itu benar-benar anjlok ya, drop bang, karena dilakukan eh, lockdown kan, termasuk sarana-sarana transportasi, sehingga akses untuk ke industri pariwisata juga jadi terhambat. Dan itu mematikan industri pariwisata. Yang kita pernah lihat mungkin di Bali ya sempat selama COVID itu villa-villa, hotel-hotel itu cukup, kafe-kafe sepi semua. Jadi sangat gantung terhadap supplier, dalam hal ini maskapai, kemudian hotel juga, pemandu wisata, dan restoran itu adalah supplier untuk sektor pariwisata. Kemudian banyak transaksi tunai dan non-tunai. Ada gabungan antara pembayaran tunai, kartu kredit, transfer, dan pembayaran digital. Ini juga karakteristik unik dari industri pariwisata. Kemudian industri pariwisata itu juga memiliki aset tetap yang nilainya cukup besar ya. Misalnya apa? Kayak hotel. Hotel-hotel itu kan propertinya sangat besar ya nominalnya, harga eh, dari properti tersebut. Resort, kemudian untuk travel, kendaraannya, bisnya, bis pariwisatanya juga aset tetap yang nilainya lumayan besar, serta infrastruktur. Misalnya kayak taman bermain ya, Dufan, eh, Nemo yang daerah Bandung, itu kan infrastrukturnya lumayan besar nilainya. Kemudian eh, pariwisata ini kan juga bentuk dari jasa ya, sehingga ya masuk dari karakteristik jasa yaitu intangible. Intangible artinya tidak berwujud. Nah, kalau tidak berwujud berarti dia yang dijual itu kalau jasa itu di sektor pariwisata adalah pengalamannya. Pengalaman yang dijual kepada si konsumen gitu. Jadi karena apa? Karena bentuk dari produknya itu kan nggak kelihatan, nggak ada yang bisa kita rasakan manfaatnya adalah si pengalaman ini. Sehingga manajemen revenue dan harga ini menjadi sangat krusial ya untuk industri pariwisata itu sendiri. Nah, kenapa sih? Sorry, tujuan dari manajemen keuangan di pariwisata itu untuk apa sih? Yang pertama, pasti untuk memastikan bisnis di sektor pariwisata itu bisa profitable, gitu ya, bisa untung. Yang namanya usaha kan kita pengennya untung ya. Kemudian, kenapa kita juga harus mengelola keuangan agar memastikan eh, kita tuh punya cukup kas untuk membayar kegiatan operasional, operasional harian, gaji, tagihan, kemudian supplier, terutama selama di low season. Tadi seperti saya sampaikan, kalau industri pariwisata ini kan sangat musiman gitu. Jadi kalau ramainya ya biasanya pas anak-anak libur sekolah gitu kan, atau pas hari raya Idul Fitri itu industri pariwisata lagi apa namanya booming ya, maksudnya lagi sangat naik gitu. Sementara di low season ya agak kurang ya pendapatannya, sehingga itu harus dikelola juga likuiditasnya agar apa? Agar tetap bisa melunasi kewajiban-kewajibannya. Kemudian efisiensi biaya. Jadi industri pariwisata itu harus mengelola biaya operasional yang fluktuatif tanpa mengorbankan kualitas layanan. Fluktuatif tadi ya ada eh, akan sangat tinggi pada high season, cenderung rendah di low season. Kemudian pastikan namanya perusahaan itu ingin tumbuh ya, maka itu juga harus dikelola. Bagaimana industri pariwisata ini bisa tetap memprediksi berapa kebutuhan untuk ekspansi bisnis.
Nah, yang namanya usaha kita pengen berkembang ya. Sektor pariwisata juga demikian. Harus melakukan pengelolaan keuangan agar apa? Agar si eh, industri ini atau perusahaan ini bisa terus tumbuh, bisa melakukan ekspansi bisnis, menambah kalau di hotel ya bisa nambah kamar hotel gitu. Atau misalnya kalau travel bisa nambah rute-rute perjalanan destinasi yang baru. Nah, siklus keuangan di pariwisata sama seperti di sektor yang lain ya, pasti kita harus melakukan yang namanya perencanaan anggaran atau budgeting. Setelah perencanaan anggaran, kita eh, mencatat transaksi-transaksi yang terjadi, kemudian melakukan pelaporan keuangan dan menganalisis serta melakukan pengendalian terhadap transaksi-transaksi keuangan untuk selanjutnya manajer mengambil keputusan dari hasil analisis tersebut. Nah, eh, di pertemuan kali ini kan kita akan membahas mengenai arus kas ya. Arus kas, kemudian analisis arus kas gitu ya, bagaimana membaca tren, eh, strateginya bagaimana. Nah, kenapa sih penting laporan arus kas ini? Jadi, laporan ini, laporan arus kas itu menunjukkan sumber dan penggunaan kas perusahaan selama periode tertentu. Kenapa sangat penting di sektor pariwisata? Karena laporan arus kas ini akan menjawab pertanyaan kritis. Dari mana kasnya berasal dan untuk apa kas itu digunakan? Nah, laporan arus kas ini juga untuk memantau kemampuan perusahaan bertahan di tengah fluktuasi musiman. Ya, seperti di awal tadi saya sampaikan, eh, sektor pariwisata ini sangat musiman ya. Jadi karakteristik yang paling awal tadi adalah musimannya ini yang harus kita kelola dengan baik gitu. Bagaimana bisa bertahan di masa-masa low season gitu ya. Nah, kemudian kenapa laporan arus kas ini juga penting di sektor pariwisata adalah karena laporan arus kas ini sebagai alat untuk merencanakan pengeluaran besar tadi untuk melakukan ekspansi itu ya, untuk growing bisnis, melakukan renovasi atau bahkan misalnya hanya untuk bertahan di masa-masa low season tadi ya. Ada berapa jenis sih arus kas ini? Ada tiga ya. Kita bisa klasifikasikan arus kas ini menjadi tiga. Yang pertama dari aktivitas operasi atau arus kas dari aktivitas operasi atau operating activities. Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang berasal dari aktivitas bisnis inti perusahaan. Misalnya, kalau kas itu kan ada cash inflow, ada cash outflow ya, rekan-rekan. Jadi kalau cash inflow dalam sektor pariwisata dari mana aja, Bu? Dari kalau di apa namanya? Travel dari penjualan tiket gitu ya atau paket wisata. Kemudian kalau hotel itu berarti dari booking hotel atau restoran atau dari sewa kendaraan atau peralatan wisata. Kalau cash outflow di sektor pariwisata contohnya apa? Misalnya untuk pembayaran hotel, pembayaran kepada maskapai, restoran, ini untuk travel ya. Kemudian pembayaran gaji dan komisi agen, kemudian biaya utilitas, misalnya untuk kantor kan ada tetap ada utilitas ya, listrik, air, internet, pembayaran pajak. Nah, itu adalah cash outflow di industri pariwisata. Ini dari aktivitas operasi. Nah, ini lebih jelasnya nih, kalau dari aktivitas operasi ada cash inflow, ada cash outflow. Yang cash inflow ada dari penerimaan dari booking pesanan, penerimaan jasa, dan pendapatan lainnya. Jadi ada pendapatan lainnya juga ya. Misalnya apa? Bunga deposito, kemudian komisi merchant, kemudian pendapatan dari cancellation fee juga ada. Kalau dari cash outflow, ini tadi seperti sudah saya sampaikan, ada pembayaran ke supplier, kemudian ada biaya operasional juga kan pengeluaran ya, gaji-gaji, biaya marketing, biaya promosi, biaya kantor, dan utilitas.
biaya asuransi travel kan kita harus menjamin apa namanya konsumen kita itu eh, selamat selamat ya terjamin ya gitu kalau misalnya terjadi apa-apa di jalan gitu kan ada asuransi perjalanan. Kemudian biaya perizinan biasanya kan kalau apa namanya mendirikan tempat wisata itu kan butuh izin dan lain sebagainya itu kan ada biaya-biaya itu kan keluarnya dari kas perusahaan. Nah, selain dari aktivitas operasi, arus kas juga ada digunakan untuk aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi juga dibagi jadi dua, ada cash inflow, ada cash outflow. Kalau cash inflow ini dari penjualan bus yang udah tua gitu, dijual, itu kan aset kita kan, aset tetap ya, kita bisa jual, itu kan masuk penerimaan. Nah, penerimaan dari mana? Dari aktivitas investasi. Kemudian penjualan properti atau resort tadi ya aset-aset tangible untuk sektor pariwisata kan salah satunya hotel, resort, kendaraan atau peralatan wisata. Misalnya kayak mungkin apa namanya perahu-perahu gitu ya eh, dijual jet-jetnya dijual misalnya untuk memenuhi apa kewajiban. Nah, itu masuk aktivitas investasi. Kemudian kalau di aktivitas investasi juga ada cash outflow. Nah, cash outflow berarti membeli bis baru gitu, menambah kamar hotel, melakukan apa? Menambah wahana permainan gitu ya, merenovasi lobi atau pembelian perangkat lunak untuk reservasi, misalnya beli software-software untuk pemesanan secara digital gitu ya. Nah, itu juga investasi kan, tapi kan pengeluaran ya, makanya masuk cash outflow. Kemudian selain aktivitas arus kas aktivitas operasi dan aktivitas investasi, ada juga arus kas dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini berarti arus kas yang berasal dari transaksi dengan pemilik modal dan kreditur. Sama juga seperti yang aktivitas operasi dan aktivitas investasi dibagi menjadi dua. Ada cash inflow, ada cash outflow. Cash inflow dari penerimaan pinjaman bank untuk ekspansi bisnis. Nah, itu kan pendanaan ya. Pendanaan itu berarti yang modal, yang berkaitan dengan modal gitu. Modal eh, kalau kita terima pinjaman dari bank untuk ekspansi bisnis, itu masuk cash inflow untuk pendanaan. Atau setoran modal dari pemilik, itu kan juga penerimaan ya, cash inflow. Atau penerbitan saham baru. Nah, ini penerbitan saham baru itu biasanya untuk apa namanya mengakses ya, mengakses pendanaan eksternal dari bursa, menerbitkan saham kan investor bisa beli saham itu jadi modal ya, modal untuk si perusahaan. Nah, itu adalah arus kas kan, yang diterima oleh perusahaan dari penjualan saham tadi masuk aktivitas pendanaan. Kemudian aktivitas cash outflow untuk aktivitas pendanaan di sektor pariwisata itu apa? Yaitu pembayaran cicilan pokok pinjaman. Tadi kan dapat pinjaman nih, tapi kan pinjaman harus dikembalikan ya. Berarti kita harus membayar nih, membayar cicilan pokok maupun bunganya. Pembayaran pembayaran dividen kepada pemegang saham. Jadi menerbitkan saham imbal balik untuk investor apa? Dividen. Berarti kan si perusahaan harus membayar dividen kan kepada investor. Nah, itu masuk ke cash outflow aktivitas pendanaan atau buyback saham. Buyback saham itu ya dia membeli kembali saham yang sudah diterbitkan itu dia beli kembali. Nah, eh, analisis arus kas itu apa sih? Analisis arus kas itu adalah proses evaluasi terhadap sumber sumber arus kas dari mana gitu kan, dan penggunaan kas untuk apa. Jadi dari mana dan untuk apa itu digunakan. Inflow-nya dari mana tadi ya, outflow-nya untuk apa gitu.
Untuk apa analisis arus kas ini? Ya untuk menilai kesehatan keuangan, kinerja operasional, dan prospek masa depan dari usaha di sektor pariwisata ini. Kenapa analisis arus kas ini vital ya di industri pariwisata? Pertama tadi, karena karakteristik dari industri pariwisata yang sifat bisnisnya musiman. Pendapatannya sangat berfluktuatif dan sangat ekstrim. Jadi misalnya pas lagi liburan tuh bisa rame banget sampai bludak-bludak ya sampai apa namanya nggak nggak ada kamar yang tersisa gitu di hotel-hotel. Tapi kalau pas low season misalnya contohnya pas di di daerah pesisir pantai ya itu akan ramai pada musim panas. Kamar hotel pasti penuh banget pas musim panas ya karena orang ke hotel ke apa ke pesisir pantai ya pas musim panas gitu kan tapi pas musim hujan kan ya pemandangannya kurang bagus ya kurang cerah gitu kan langitnya dan ya nggak bisa dinikmati gitu pantainya keindahan pantainya kalau pas musim hujan jadi cenderung kamar hotel di daerah pesisir pantai itu akan sangat apa sedikit ya yang di booking di musim hujan. Nah, itu antara musim panas dan musim hujan itu perbedaannya bisa sangat signifikan fluktuasi pendapatannya. Sementara tadi di low season tetap harus bayar gaji pegawai, tetap harus maintenance, sehingga arus kas ini harus dikelola nih di masa-masa low season ini likuiditasnya. Kemudian di industri pariwisata ini juga ternyata tingkat kompetisinya sangat tinggi ya. Pressure pada harga dan margin ini juga sangat tinggi gitu. Jadi makanya kita kalau merhatiin gitu ya di sekarang hotel-hotel itu cenderung harganya murah-murah. Kalau perhatiin hotel-hotel di TikTok atau di Instagram harganya sangat bersaing ya gitu. Jadi memang kompetisinya sangat tinggi ini di industri pariwisata. Sehingga ada kebutuhan untuk efisiensi biaya gimana biar apa? Biar tadi bisa menawarkan harga yang kompetitif. Kalau kita nggak punya nilai lebih gitu ya, maka keunikan tertentu kita nggak bisa temukan. Biasanya sektor pariwisata ini akan bersaing dari sisi harga, harga yang kompetitif. Apalagi eh, ngeli- kita melihat bahwa karakteristik dari masyarakat Indonesia tuh yang price sensitive gitu ya. Maksudnya price sensitive ya tadi cenderung mudah beralih gitu ketika ada perubahan harga gitu. Jadi efisiensi biaya ini menjadi sangat penting oleh harus dilakukan oleh perusahaan. Kemudian tadi ketergantungan pada eksternal, pada supplier, hotel, maskapai, dan kondisi ekonomi politik. Jadi mungkin kemarin sempat ada kasus kan, saya demo ya, itu mempengaruhi loh sektor pariwisata di Indonesia. Jadi turis-turis mancanegara terutama yang menjadi apa namanya takut ya khawatir untuk pergi ke Indonesia gitu. Sempat kan eh, apa namanya ada isu pelarangan dari turis mancanegara dari negara masing-masing untuk masuk ke Indonesia melihat kondisi ekonomi dan politik di Indonesia gitu. Jadi eh, ini juga eh, penting gitu karena bisa mempengaruhi arus kas. Nah, ada beberapa teknik analisis arus kas. Yang pertama, trend analysis. Trend analysis ini membandingkan laporan arus kas beberapa periode. Saya ini dari 2021, 2022, 2023. Yang kita bandingkan ya tadi arus kas dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dari aktivitas pendanaan. Nah, misalnya ini dari arus kas operasi terjadi kenaikan ya trennya. Kalau arus kas operasi terjadi kenaikan, berarti operasionalnya sehat nih perusahaan. Karena arus kas operasinya terus meningkat trennya. Arus kas investasi ini juga meningkat ya. Artinya si perusahaan ini melakukan ekspansi bisnis. Gitu. Kemudian aktivitas pendanaan ini juga meningkat. Pendanaan dari 50 sampai 150 juta di 2023
eh, berarti dia mendapatkan pendanaan eksternal nih. Dia sedang melakukan pertumbuhan, dia ada di fase growing. Jadi tren pertumbuhannya lagi naik atau pertumbuhannya agresif. Nah, eh, kalau kita lihat kas bersihnya kan 150 ditambah dikurang 100 ditambah 50 100 juta. 180 dikurang 250 ditambah 130, 200 dikurang 300 ditambah 150, 50 juta. Ini berarti fluktuatif ya. Kita lihat pertumbuhannya dari kas bersihnya ini fluktuatif gitu. Jadi ini adalah analisis tren. Tren ini berarti dari tahun ke tahun. Kemudian analisis vertikal atau common size menyajikan setiap komponen sebagai persentase dari total. Misalnya ada beberapa komponen di sini yang saya masukkan ada penerimaan pelanggan, contoh ya ini ya, dari biaya supplier, biaya operasi, kas bersih operasi di tahun 2023, penerimaan pelanggan ini 1,6 miliar. Ini persentasenya 100%. Dari 1,6 miliar ini ada biaya supplier sebesar 1 miliar, di mana itu adalah 62,5% dari 1,6 miliar. Kemudian biaya operasinya 0,4 miliar, di mana itu adalah 25% dari penerimaan pelanggan tadi ya 1,6 miliar, sehingga kita dapat kas bersih operasinya adalah 0,2 miliar. 0,2 miliar itu kalau dari 1,6 berapa persen? 12,5%. Nah, di sini kita bisa interpretasikan bahwa biaya supplier ini 62,5% dari pengeluaran pelanggan, di mana ini eh, tinggi, sehingga kita harus melakukan negosiasi dengan siapa? Dengan si supplier. Gimana biar biaya supplier ini bisa kita tekan? Karena biaya supplier ini akan mengurangi nih, mengurangi pendapatan kita nih, penerimaan kita. Biaya supplier ini kan yang harus kita bayar ya kepada supplier-supplier tadi ya, gitu. Kemudian di sini kas bersihnya 12,5%, margin kas operasi. Ini untuk industri pariwisata cukup sehat ya untuk industri pariwisata. Nah, ada beberapa rasio keuangan berbasis arus kas. Yang pertama, rasio likuiditas, ini kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek ya. Kemudian ada solvabilitas, ini kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio profitabilitas dan kinerja. Kemudian ada rasio pengeluaran modal. Rasio profitabilitas, rasio likuiditas ini melihat kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya dengan kas yang dihasilkan. Jadi kita pengen tahu nih, perusahaan bisa nggak melunasi kewajiban-kewajibannya, kewajiban jangka pendek ya. Kalau likuiditas ini berarti kita kaitkan dengan kewajiban jangka pendek. Berarti kan seberapa kuat nih kas yang kita miliki gitu untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Apa aja yang bisa kita ukur menggunakan eh, rasio cakupan kas atau cash coverage ratio serta rasio arus kas terhadap modal eh, cash flow to working capital. Rasio cakupan kas atau cash coverage ratio ini rumusnya arus kas operasi dibagi kewajiban lancar. Rasio cakupan kas ini menunjukkan berapa kali kewajiban lancar dapat dilunasi dari kas yang dihasilkan operasi. Rasionya harus lebih dari satu, karena kalau lebih dari satu berarti eh, lebih besar arus kasnya dibandingkan kewajibannya. Nah, kalau lebih dari satu berarti dikategorikan sehat. Artinya arus kas operasinya cukup untuk menutup kewajiban-kewajiban jangka pendek. Jadi kalau likuiditas itu adalah kewajiban jangka pendek. Yang berikutnya adalah rasio arus kas terhadap modal atau cash flow to working capital. Rumusnya arus kas operasi dibagi modal kerja. Nah, modal kerja ini rumusnya dari aset lancar dikurangi kewajiban lancar.
Interpretasi interpretasi untuk rasio arus kas terhadap modal ini adalah seberapa baik sih perusahaan menghasilkan kas dari modal yang dia punya, modal kerja yang dia punya. Jadi seberapa baik nih modal kerja yang dia punya itu bisa menghasilkan kas. Nah, semakin tinggi artinya semakin efisien penggunaan modal kerjanya. Kalau likuiditas mengukur kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendek, maka solvabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka panjang dan biaya tetapnya. Apa pengukurannya, indikator pengukurannya? Yang pertama, rasio cakupan arus kas terhadap utang atau cash flow to debt ratio. Rumusnya arus kas operasi dibagi dengan total utang. Menunjukkan persentase total utang yang dapat dilunasi dalam 1 tahun. Jadi kalau solvabilitas tadi likuiditas jangka pendek, kalau solvabilitas ini jangka panjang. Jangka panjang ya termasuk pelunasan utang yang dalam 1 tahun ini ya. Dengan arus kas operasi. Jadi seberapa kuat nih arus kas operasinya bisa melunasi utang. Utang yang jangka panjang ini ya, 1 tahun ini. Kalau rasionya tinggi, artinya perusahaan mampu melunasi utangnya dan tidak terlalu bergantung pada pendanaan eksternal. Karena tadi arus kasnya cukup untuk melunasi utangnya. Utang ini bisa utang terhadap supplier ya. Kadang utang terhadap supplier kan kita bisa negosiasi ya. Nanti negosiasi itu juga ada masuk ke strategi. Kemudian rasio cakupan pembayaran bunga juga untuk mengukur kemampuan arus kas jangka panjang ya, memenuhi kewajiban jangka panjang. Rumusnya dari arus kas operasi ditambah pembayaran bunga ditambah pembayaran pajak dibagi pembayaran bunga. Ini adalah versi arus kas dari time interest earn, di mana menunjukkan berapa kali sih perusahaan dapat membayar bunga utangnya dengan kas yang dihasilkan dari operasi. Kalau semakin tinggi, maka semakin baik untuk rasio cakupan pembayaran bunga. Nah, tadi udah rasio likuiditas untuk kewajiban jangka pendek, kemudian rasio solvabilitas untuk kewajiban jangka panjang. Selanjutnya kita juga harus mengukur kan eh, profitabilitas dan kinerjanya. Nah, ada beberapa rasio yang bisa kita gunakan untuk mengukur profitabilitas dan kinerja perusahaan di sektor pariwisata. Yang pertama adalah margin arus kas operasi atau operating cash flow margin. Rumusnya arus kas operasi dibagi penjualan dikali 100%. Margin arus kas operasi atau operating cash flow ini menunjukkan berapa persen sih dari setiap rupiah penjualan yang diubah menjadi kas dari aktivitas operasi. Makin tinggi margin kas arus operasinya, berarti baik gitu. Makin margin yang tinggi dan stabil itu indikator yang baik. Standar sehatnya itu untuk margin kas arus operasi ini lebih dari 15%. Selanjutnya, untuk mengukur profitabilitas dan kinerja, kita juga bisa gunakan rasio arus kas terhadap aset atau cash return on asset. Maksudnya arus kas operasi dibagi total aset rata-rata. Interpretasinya dari arus kas terhadap aset ini adalah untuk mengukur seberapa efisiensi perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan kas. Ini rasio arus kas ini itu indikator untuk efisiensi. Karena ini bisa melihat seberapa efisiensi perusahaan gunakan asetnya ya. Ini penting untuk melihat efisiensi perusahaan. Kemudian untuk mengukur kinerja sektor pariwisata yang berikutnya adalah rasio arus kas terhadap ekuitas atau cash return on equity. Rumusnya arus kas operasi dibagi total ekuitas rata-rata.
mengukur seberapa baik perusahaan menghasilkan kas untuk pemegang sahamnya. Pemegang saham ya kan kita harus memaksimumkan pemegang saham ya. Tujuan dari manajemen keuangan itu kan yang paling utama adalah memaksimumkan kesejahteraan para pemegang saham. Nah, selanjutnya rasio pengeluaran modal atau capital expenditure. Rasio pengeluaran modal ini untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membiayai pertumbuhannya. Rasio cakupan pengeluaran modal atau capital expenditure coverage ratio ini rumusnya arus kas operasi dibagi capex atau capital expenditure atau pengeluaran modal. Menunjukkan apakah arus kas operasi ini cukup untuk membiayai investasi. Jadi kita lagi melihat nih dengan capital expenditure coverage ratio ini melihat apakah arus kas operasi yang didapatkan perusahaan dari arus kas dari aktivitas operasi tadi ya itu bisa membiayai investasi. Investasi aset tetapnya. Aset tetapnya apa tadi? Renovasi, pembelian peralatan wisata baru, gitu kan. Kalau rasionya lebih dari satu, artinya perusahaan dapat membiayai pertumbuhannya sendiri tanpa perlu berhutang atau tanpa perlu menerbitkan saham baru, gitu. Kemudian rasio pengeluaran modal juga bisa diukur dengan arus kas bebas atau free cash flow. Ini sebenarnya bukan rasio, tapi ini adalah angka absolut yang penting ya, free cash flow ini dari arus kas operasi dikurangi pengeluaran modal. Free cash flow ini apa sih? Ini adalah kas yang tersisa setelah perusahaan membiayai operasi dan investasinya. Free cash flow ini eh, itu ada di akhir setelah pembayaran bunga, setelah pembayaran pajak yang tersisa untuk membayar dividen atau untuk ekspansi untuk melakukan akuisisi. Jadi rasio keuangan yang berbasis arus kas yang sudah saya jelaskan tadi ya, rasio likuiditas, solvabilitas, tapi yang menggunakan arus kas itu adalah gambaran. Itu bisa memberikan gambaran kesehatan dan kinerja perusahaan. Eh, jadi rasio keuangan yang berbasis kas ini lebih bisa menggambarkan kesehatan perusahaan dibandingkan rasio yang hanya berbasis kas, berbasis laba, maksud saya. Jadi rasio keuangan yang berbasis kas ini lebih bisa memberikan interpretasi mengenai kondisi kesehatan perusahaannya. Perusahaan bisa aja melaporkan laba bersih yang tinggi, tapi kalau arus kas operasinya negatif, itu tanda bahaya. Kalau arus kas operasi negatif tadi berarti cash outflow-nya, kita lihat di sini, nah, di sini arus cash outflow-nya ini pengeluaran yang lebih besar daripada cash inflow-nya dari aktivitas operasi. Berarti kan ada yang salah ya, entah manajemen biayanya atau manajemen uh, revenue-nya gitu. Jadi selalu bandingkan rasio-rasio ini dengan rasio eh, rata-rata industri atau trend historis perusahaan untuk analisis yang lebih bermakna. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait rasio-rasio keuangan sebelum masuk ke cash conversion cycle. Kepada teman-teman mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Materinya bagus banget nih. Semuanya case nyata untuk industri pariwisata. Ya, nanti saya ada beberapa strategi nih di Hmm. masa-masa apa namanya low Low season season? ya ada. Oke, mungkin Oke, bisa saya dilanjut. lanjutkan. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Oke, kita masuk ke cash conversion cycle. Jadi cash conversion cycle ini matriks keuangan yang erat kaitannya dengan arus kas, namanya cash kan cash conversion cycle. Tapi secara klasifikasi ini berada dalam kategori yang berbeda dengan
likuiditas, efisiensi, operasi, dan manajemen modal kerja yang tadi saya sampaikan. Cash conversion cycle ini bukan bagian langsung dari rasio arus kas yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tapi cash conversion cycle ini penting. Ini jadi indikator utama dari kekuatan arus kas operasi suatu perusahaan. Rasio arus kas atau rasio cakupan kas ini adalah diagnosis untuk melihat apakah perusahaan sehat atau tidak. Tadi ya yang sebelumnya. Nah, ibaratnya kalau badan kita ke dokter, gitu kan, rasio arus kas yang tadi sudah saya jelaskan itu untuk pengen tahu gitu ya, kita sehat atau tidak. Eh, tapi cash conversion cycle itu adalah metodenya melihat eh, apa kondisi kesehatan itu melalui pemeriksaan darah gitu. Jadi cash conversion cycle adalah pemeriksaan darah yang menunjukkan kenapa. Jadi rasio arus kas itu kita bisa menentukan itu perusahaan sehat atau tidak. Nah, cash conversion cycle kalau misalnya dia sehat itu kenapa? Kalau tidak sehat itu kenapa? Itu cash conversion cycle. Mengapa perusahaan ini tidak sehat? Mengapa perusahaan ini sehat? Itu kita menganalisisnya melalui cash conversion cycle. Cash conversion cycle ini menjelaskan efektivitas perusahaan dalam mengelola modal kerja untuk menghasilkan arus kas. Nah, ini rumus dari cash conversion cycle. Eh, ada rumus dari cash conversion cycle ini ada days of inventory outstanding ditambah days sales outstanding dikurangi days payable outstanding. Days inventory outstanding itu adalah rata-rata hari yang dibutuhkan untuk menjual persediaan. Rumusnya rata-rata persediaan dibagi harga pokok penjualan dikali 365. Semakin rendah days inventory outstanding, semakin cepat persediaan terjual. Artinya efisien. Kemudian day sales outstanding. Ini adalah rata-rata hari yang dibutuhkan untuk menagih piutang dari pelanggan. Karena kan ketika kita melakukan penjualan kan ada yang bentuknya pasti dalam bentuk kredit ya. Berarti kan itu piutang ya, piutang di sisi perusahaan. Rumusnya adalah rata-rata piutang dibagi penjualan kredit kali 365. Semakin rendah day sales outstanding, semakin cepat perusahaan menerima kas artinya. Dan ini makin bagus gitu. Jadi kita kalau utang nih, kita pengennya dilama-lama. Ini saya ingat banget dulu waktu saya kuliah S2 ya, sama Prof. Marwan, waktu itu dekan di Fakultas Ekonomi Bisnis UGM, beliau bilang, kalau secara keuangan, kita tuh pengen utang itu dilama-lamain. Makanya nanti ada strategi strategi pengelolaan kas itu adalah negosiasi supplier. Gimana caranya biar utang kita kepada supplier ini bisa selama mungkin bayarnya. Itu salah satu strategi. Lalu utang pengennya secepat mungkin. Gitu. Jadi kalau utang pengennya bayar selama mungkin ya, kalau utang kita pengennya bayarnya secepat mungkin. Jadi kalau nanti teman-teman punya usaha, ya salah satu strategi di sektor pariwisata adalah di sektor yang lain sebenarnya sih untuk pengelolaan kas adalah kita memperpanjang, kita melakukan negosiasi dengan supplier gimana biar utang itu bisa lebih lama pembayarannya. Sebenarnya ini balik ke prinsip time value of money sih. Mungkin teman-teman belajar time value of money ya bahwa ada namanya kok nilai waktu dari uang. Kalau di masa depan itu buka uangnya jadi tidak terlalu bernilai gitu kan dibanding di masa sekarang gitu. Kita pegang 100.000 sekarang mungkin dapat dua bakso, tapi 100.000 2 tahun yang akan datang mungkin cuma dapat satu mangkok bakso gitu. Jadi itu balik ke konsep time value of money tadi. Jadi kita pengennya kalau utang itu dilama-lamain ya, kalau piutang itu dicepet-cepetin gitu. Nah, tadi tadi piutang sekarang eh, utang nih, days payable outstanding. Ini rata-rata hari yang dibutuhkan untuk membayar utang pada supplier. Rumusnya rata-rata utang usaha dibagi harga pokok penjualan dikali 365. Nah, kalau days payable outstanding ini semakin tinggi DPO, semakin lama perusahaan menahan kasnya. Kas itu nanti bisa digunakan
untuk apa namanya pembayaran kewajiban-kewajiban jangka pendek atau untuk kita simpan aja. Kita simpan misalnya di deposito atau di surat berharga. Biasanya kalau perusahaan tuh ada pilihan namanya deposito on call ya. Deposito on call berarti jangka waktunya lebih pendek. Itu juga manajemen harus kas itu di situ ya. Jadi kita kalau kas itu belum dipakai untuk lunasi kewajiban gitu ya, masih diendapkan gitu, lebih baik kita simpan di instrumen investasi yang menghasilkan bunga. Makanya tadi ada pendapatan bunga juga ya dari aktivitas pendanaan. Mungkin teman-teman masih ingat tadi ada pendapatan bunga dari aktivitas eh, investasi. Sorry, dari aktivitas pendanaan. Penerimaannya adalah salah satunya dari pendapatan bunga gitu. Pendapatan bunga dari investasi di surat berharga gitu ya. Jadi itu bisa digunakan untuk apa namanya nanti di low season kalau itu belum dipakai ya kas yang mengendap tadi. Nah, semakin tinggi DPO, semakin lama perusahaan menahan kasnya, ini bisa membutuhkan asal tidak merusak hubungan dengan supplier. Jadi tadi kemampuan negosiasi itu penting di sektor pariwisata maupun sektor yang lain ya untuk melakukan perpanjangan pembayaran. Nah, Nah, interpretasi untuk cash conversion cycle, kalau positif, misalnya 45 hari nih, artinya perusahaan harus membiayai operasinya selama 45 hari sejak mengeluarkan uang untuk bahan baku sampai menerima cost dari pelanggan. Cash conversion cycle yang positif ini membutuhkan modal kerja yang lebih besar yang dapat membebani arus kas. Sementara kalau cash conversion cycle yang negatif, misalnya minus 10 hari, itu adalah situasi yang ideal. Jadi kita pengennya itu semakin kecil justru cash conversion cycle. Karena apa? Karena artinya perusahaan menerima kas dari pelanggan sebelum dia harus membayar supplier. Jadi kita udah punya, sebelum kita harus bayar supplier nih, kita udah punya kas duluan yang bisa kita simpan, bahkan bisa kita investasikan tadi ya, bisa kita taruh di deposito on call atau taruh di surat berharga gitu yang di mana dengan kita simpan di instrumen tadi kita bisa mendapatkan pendapatan bunga gitu. Jadi yang ideal tuh yang bagus adalah semakin kecil. Kalau ini artinya situasi yang ideal nih, minus 10. CCC yang negatif adalah sumber pendanaan yang gratis dan sangat positif bagi arus kas. Bagaimana strategi memperkuat arus kas nih melalui cash conversion cycle? Yang pertama adalah kita pengen outstanding-nya, ini tadi days inventory outstanding-nya diperpendek. Kita harus mengelola persediaan menjadi lebih efisien, bisa dengan menerapkan sistem GIT. Kemudian day sales outstanding itu juga diperpendek. Salesnya tadi piutangnya. Jadi piutangnya itu dipercepat penagihannya. Kalau misalnya apa namanya ada yang penjualan kita dalam bentuk kredit, kita bikin skema pembayaran itu sependek mungkin gitu. Perketat kebijakan kredit dan percepat penagihan piutang. Itu strategi menguatkan arus kas. Sementara untuk utang tadi ya diperpanjang. Manfaatkan jangka waktu kredit dari supplier tanpa menyalahi atau lakukan negosiasi dengan supplier. Nah, ini contoh perhitungan sederhana untuk cash conversion cycle. Misalnya, rata-rata persediaan 200 juta, harga pokok penjualannya ini dalam juta ya, eh, 1,5 1.500 ya dalam jutaan, rata-rata piutangnya 350, penjualan kredit 3.000, rata-rata utang usaha 250, kita bisa hitung days inventory outstanding, days sales outstanding, dan days payable outstanding-nya, sehingga kita dapat angka cash conversion cycle-nya 30,5 hari. Artinya perusahaan ini membutuhkan waktu 30,5 hari dari dia mengeluarkan uang untuk membayar supplier sampai menerima kas dari pelanggan. Ini kan ada jangka waktu yang lumayan ya. Dari kita bayar nih ke supplier, terus sampai kita menerima pendapatan lagi dari customer, dari klien, dari konsumen tuh butuh waktu 30,5 hari. Untuk memperbaiki arus kas, ini perusahaan bisa memangkas inventory outstanding-nya atau sales outstanding-nya atau menegosiasikan tadi utangnya agar bisa lebih panjang. Eh, Analisis tren dan musiman. Jadi
membandingkan laporan arus kas antar periode itu untuk melihat tren arus kas operasi dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun. Apakah arus kas kita makin kuat atau lemah? Kalau analisis musiman, seperti kita tahu tadi ya, kalau di sektor pariwisata itu ada high season. High season itu biasanya di Juni Juli. Juni Juli ini karena masuk musim panas ya. Saya suka banget kalau ke pantai itu di Juni Juli nih, karena enak banget cuacanya. Walaupun panas, tapi bagus pemandangannya dibandingkan pas low season Januari Februari yang sebenarnya Desember juga ya. Desember mungkin kalau yang di pantai itu masuk low season ya, karena udah musim hujan. November juga udah masuk musim hujan. Jadi ini tergantung sih sebenarnya ini kita hidup di berapa musim ya. Tapi kalau di Indonesia biasanya sih musim hujan itu masuk kategori low season, sebenarnya musim panas tuh high season. Ini untuk perencanaan kas. eh Penggunaan analisis arus kas itu untuk apa aja? Untuk pasti manajemen modal kerja, untuk menentukan berapa banyak kas yang harus kita sisihkan untuk menghadapi low season. Untuk keputusan investasi, apakah perusahaan kita punya cukup kas nih dari aktivitas operasi maupun pendanaan untuk membeli aset baru untuk berinvestasi tanpa membahayakan likuiditas. Kemudian analisis arus kas ini digunakan juga untuk keputusan pendanaan. Apakah arus kas kita cukup untuk membiayai kewajiban jangka pendek, cukup untuk berinvestasi? Kalau misalnya nggak cukup, berarti kita harus cari pendanaan ya. Dari mana gitu. Jadi keputusan pendanaan itu juga dipengaruhi oleh arus kas. Apakah perlu menambah tambahan pinjaman berdasarkan proyeksi arus kas. Kemudian evaluasi kinerja. Arus kas operasi ini juga dianggap sebagai indikator profitabilitas yang lebih baik ya dibandingkan laba bersih. Karena arus kas ini tidak terpengaruh oleh akuntansi aktual. Nah, ini tadi yang saya bilang, pola musiman arus kas. Ada high season. High season ini Juni, Agustus, sama Desember. Juni, Agustus ini high season. Jadi perusahaan ini harus mengelola dengan baik nih di high season ini. Sebanyak-banyaknya. Iklan promosi itu digenjot sebaik mungkin, sebaik mungkin ya. Seoptimal mungkin. Karena ini adalah waktu di mana kita mendapatkan potensi keuntungan, potensi revenue paling besar di high season. Penerimaan kasnya tinggi, pengeluaran kasnya tinggi juga, kasnya tapi cenderung positif. Kas bersihnya cenderung positif karena tadi penerimaan kasnya sangat tinggi di high season. Sementara di low season ini di September November, Januari sampai Maret ini juga low season. Tapi ini tadi ya balik lagi ke musim ya. Di negara antara satu negara dengan negara lain itu low season sama winter low season sama high seasonnya kadang bisa beda gitu. Kalau di low season tapi pasti karakteristiknya penerimaan kasnya turun ya karena low season misalnya pas musim hujan kan tidak terlalu banyak turis gitu kan. Tapi pengeluaran kasnya tetap sehingga kas bersihnya cenderung negatif atau rendah. Gimana sih strategi manajemen arus kas pariwisata? Yang pertama pasti strategi untuk meningkatkan arus kas masuk. Misalnya pakai sistem DP dan pelunasan. DP 50% pada saat booking. Nah, kemudian 14 hari sebelum trip itu harus dilunasi. Nah, ini akan meningkatkan arus kas masuk nih, sistem DP dan pelunasan ini. Kemudian program loyalty ini juga menarik ya untuk konsumen, membership, program membership atau voucher. Jadi mendorong konsumen untuk spending lebih banyak. Saya punya membership nih, kita harus ngumpulin poinnya. Kalau dapat poin, kita dapat apa namanya voucher kayak gitu. Itu kan akan mendorong ya, secara psikologis akan mendorong konsumen untuk lebih konsumtif. Gitu. Jadi program loyalty ini tujuannya adalah untuk mendorong konsumen untuk lebih konsumtif gitu. Kemudian diversifikasi layanan. Misalnya hotel, mungkin kalau di low season nggak terlalu rame, tapi kena eh,
bisa juga akhirnya digunakan untuk event, event apa misalnya rapat atau reunian. Jadi jangan hanya bersandar pada sektor pariwisata saja, tapi juga mendiversifikasi layanannya ke eh, apa namanya aktivitas yang tidak ada kaitannya sama sektor pariwisata tadi, misalnya dengan untuk acara event kantor misalnya atau corporate MICE business gitu ya. MICE business ini marketing bisnis gitu. Jadi acara-acara yang kawinan itu juga bisa bisa. Jadi kan kalau kawinan kan nggak pakai musim ya. Eh, hotelnya yang low season di apa nggak terlalu banyak ya di low season yang reservasi itu dia tetap bisa dapat penghasilan dari menyewakan gedungnya gitu untuk aktivitas misalnya tadi meeting kantor atau aktivitas konser musik atau tadi perkawinan gitu. Jadi memanfaatkan layanan-layanan lain yang mungkin potensial juga untuk penerimaan perusahaan untuk meningkatkan arus kas masuk. Nah, arus kas keluar. Arus kas keluar ini negosiasi supplier. Negosiasi supplier tadi gimana caranya biar kita eh, bisa berlama-lama nih bayar utang. Makin lama makin bagus. Kalau utang tuh kita pengennya makin lama makin lama bayarnya karena eh, nah uang itu makin lama itu dia nilainya makin kecil secara daya beli ya. Kalau nominal sih sama-sama 1 juta gitu misalnya, tapi secara daya beli dia makin kecil gitu. Jadi kita kalau bisa nih untuk mengoptimalkan arus kas keluar kita eh, melakukan negosiasi dengan supplier. Term pembayarannya misalnya diperpanjang atau ada harga khusus untuk volume gitu. Jadi negosiasi supplier nggak cuma tentang waktu tapi juga tentang volume. Kemudian variable cost. Sorry, manajemen biaya, variable cost. Variable cost menghubungkan arus kas keluar secara langsung dengan arus kas masuk. Jadi ketika penjualan turun, biaya itu kan biaya atau arus kas keluar juga langsung turun. Nah, untuk mencegah terjadinya arus kas tetap yang besar saat arus kas masuk yang sedikit tadi ya, ini kita melakukan variabel struktur, misalnya dengan menggunakan tenaga sales yang sistemnya komisi bukan gaji tetap. Jadi variable cost structure itu kita mainin variable cost-nya. Kan kalau pegawai tetap, makanya di tempat pariwisata nih, kadang-kadang mereka tuh apa namanya eh, proporsi pegawai outsourcing-nya lebih besar. Kenapa? Karena eh, pegawai outsourcing pegawai ini kan beban ya, maksudnya masuk ke beban operasional perusahaan, ada gaji karyawan. Sementara di masa low season dia tetap itu jadi akan beban tetap gitu sehingga kita bisa mengelola itu dengan eh, membuat proporsi pegawai outsourcing atau pegawai berbase berdasarkan musim ini lebih besar gitu. Jadi ketika high season kita bisa menambah pegawai gitu ya. Tapi di masa low season ya udah karena berdasarkan kontrak mereka tidak dipekerjakan dulu gitu, di masa low season sehingga itu tidak menjadi beban gitu di sisi perusahaan. Jadi variable cost structure ini adalah salah satunya dengan menggunakan tenaga sales dengan sistem komisi, bukan gaji tetap. Kalau komisi berarti ya tergantung ada customer atau enggak, ada klien atau tidak, gitu kan. Kemudian outsourcing di low season, tadi sama konsepnya. Eh, apa namanya kita mengubah biaya tetap menjadi biaya variabel. Tadi kalau semuanya dijadikan pegawai tetap ya gajinya kan gaji tetap ya. Tapi kalau misalnya sistemnya tadi freelance gitu ya, ya berarti kalau misalnya tidak dibutuhkan ya kita tidak perlu meng-hire mereka gitu. Jadi mengubah biaya tetap menjadi biaya variabel. Jadi daripada membayar gaji dan overhead karyawan penuh
waktu di musim low season, perusahaan hanya perlu membayar mereka, ya harus membayar gaji mereka itu hanya pada high season gitu. Kemudian matching principle dan debt financing. Matching principle ini tujuannya untuk menghindari tekanan arus kas karena ketidakcocokan jangka waktu. Eh, jadi membiayai mesin aset jangka panjang dengan utang jangka panjang sehingga bisa mencegah perusahaan dari kewajiban untuk melunasi utang jangka pendek yang besar dengan cepat. Jadi kalau misalnya kita punya utang jangka panjang, maksudnya kita mau beli aset jangka panjang, kita belinya dengan utang yang jangka panjang juga gitu. Jadi tidak mempengaruhi arus kas. Itu melindungi perusahaan dari risiko tidak bisa bayar Ibu atau maaf, liquidity. PPT-nya nge-freeze. Oh iya, saya Ya, masih di matching principle kok. oke. Iya, nggak bisa di itu perbesar atau Oke, memang ya. Oke, Bu. oke. Kalau debt financing juga tadi. Jadi intinya kalau untuk mengoptimalkan arus kas ini, kita di pengelolaan utang, utang jangka panjang ya kita bayar, sorry, pembelian aset jangka panjang kita bayar dengan utang yang jangka panjang juga. Debt refinancing berarti juga misalnya kita minta nih kepada si pemberi kredit, misalnya sama bank, kita bisa minta apa namanya pembayaran utangnya itu diperpanjang kan kayak KPR misalnya dari 15 bisa jadi 20 gitu ya. Jadi di masa-masa high season kita bisa simpan untuk pembayaran si utang-utang ini karena utang ini kan tetap harus kita bayar ya di low season ya. Gitu. Jadi kita bisa lakukan pengelolaan utang dengan matching principle dan debt refinancing. Nah, ini ada contoh kasus PT Wisata Bahari, perusahaan tur travel. Wisata Bahari ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan paket tur wisata domestik dan internasional, kemudian penyewaan transportasi, mobil, bus untuk wisata, dan booking hotel, tiket pesawat. Kita lihat di sini ada data laporan arus kas. Laporan arus kas untuk yang tahun 2023 ini dalam jutaan rupiah. Nah, di laporan arus kas itu tadi pasti ada aktivitas yang sudah saya jelaskan tadi. Ada arus kas dari aktivitas operasi, ada arus kas dari aktivitas investasi, ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi, misalnya penerimaan kas dari pelanggan. Ini cash inflow ya. Tadi kan arus kas itu ada inflow, ada outflow. Eh cash inflow ini 12.500 dalam jutaan ya. Terus cash outflow-nya pembayaran kepada supplier dan karyawan, pembayaran bunga, pembayaran pajak penghasilan. Hingga kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi ini 3.700 dalam jutaan rupiah. Ini dalam untuk aktivitas operasi. Sementara arus kas dari aktivitas investasi ini pembelian kendaraan baru, saya 2 unit bus. Ini cash outflow ya. Kemudian pembelian perangkat komputer dan software 300. Jadi 1.500 kas yang digunakan untuk aktivitas investasi. Di total 1.200 tambah 300, 1.500. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Pendanaan berarti berkaitan dengan modal. Misalnya ada pinjaman dari bank, kemudian ada pelunasan utang jangka pendek, pembayaran dividen kepada pemilik. Jadi ini berkaitan dengan aktivitas permodalan. Dari aktivitas permodalan ini kas bersih yang diperoleh ini adalah 300. Sehingga bisa kita simpulkan kenaikan atau penurunan bersih dalam kas dan setara kas adalah sebesar 1.900
kas pada awal tahun 950, kas dan setara kas pada akhir tahun 2850. Ini analisis aktivitas operasi tadi harus kas 3.700, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi kan 3.700 ya. Ini menunjukkan kinerja inti yang sehat. Ini analisisnya ya. Artinya perusahaan menghasilkan arus kas operasi yang positif yang sangat kuat karena 3.700 tadi ya, 3,7 ya. Berarti eh, lebih dari satu kan tadi ya. Ini adalah indikator yang penting. Artinya bisnis inti perusahaan tadi menjual paket wisata, menyewakan mobil, sangat menguntungkan dan mampu menghasilkan kas yang lebih banyak daripada yang dikeluarkan untuk operasional. Ini perbandingannya, ini penerimaan, ini pengeluaran. Arus kasnya 3.700, arus kas bersihnya. Likuiditas arus kas yang 3.700 ini menunjukkan likuiditas yang baik. Artinya arus kasnya positif, eh, perusahaan bisa melunasi ya, membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek tadi. Membayar gaji, membayar supplier, membayar utang jangka pendek, kemudian membayar pajak tanpa perlu meminjam atau menjual asetnya. Kemudian kalau dari aspek kualitas laba, jika dibandingkan dengan laba bersih di laporan laba rugi, misalnya, di laporan laba rugi ada laba bersih sebesar 3.200. Ini kan kita lagi ngomong arus kas ya. Jadi kalau di laporan keuangan itu ada laporan arus kas, ada laporan laba rugi, ada neraca, ya. Sehingga kita harus membandingkan nih aspek-aspek dari yang ada di dalam laporan keuangan ini. Nah, kalau di laporan laba rugi ini tercatat laba bersihnya 3.200. Nah, dari arus kas operasi ini ternyata 3.700 atau lebih tinggi. Artinya, laba yang dihasilkan benar-benar nyata dalam bentuk kas, bukan hanya sekedar angka akuntansi seperti piutang yang belum dibayar. Jadi kadang misalnya di laba rugi itu kan ada piutang ya yang belum terbayar sebenarnya, belum kita terima gitu. Sehingga kadang terlihat lebih tinggi di laba bersih karena ada piutang tadi gitu. Tapi kalau di arus kas itu benar-benar uang yang sudah diterima gitu. Jadi memang benar berarti eh, laba bersih yang dihasilkan ini benar-benar nyata dalam bentuk kas. Kenapa? Karena 3.200 ini laba ruginya, sementara arus kasnya memang lebih besar ya, 3.700, bukan hanya sekedar angka akuntansi. Kemudian dari aktivitas investasi, tadi dari aktivitas investasi ini 1.500. Menunjukkan apa? Pertumbuhan dan ekspansi. Arus kas negatif, eh, ini kan hasilnya ini ya, buka kurung ya. 1.200, 300, 1.500 ini adalah pengeluaran ya. Pembelian kendaraan baru, pembelian perangkat komputer dan software untuk reservasi. Ini kan pengeluaran ya. Sehingga ini kan akan mengurangi arus kas dari aktivitas operasi ya. Ini akan keluar nih kas bersih yang digunakan. 1.500. Ini minus ya, minus 1.500. Arus kas yang negatif ini nggak apa-apa, ini wajar, bahkan positif untuk perusahaan yang sedang tumbuh. Ya pasti kan kalau lagi berkembang kan dia akan membeli aset-aset, ya wajar jadinya kalau arus kasnya negatif gitu. Kalau misalnya positif berarti dia malah jual jual asetnya ya, atau dia melakukan divestasi. Kalau lagi growing, arus kasnya wajar negatif. Arus kas investasi ya, arus kas investasi wajar negatif. Artinya apa? Artinya dia membeli aset baru gitu, dia menambah aset, atau dia melakukan investasi. Jadi menunjukkan si perusahaan ini sedang berkembang gitu. Karena apa? Karena dia menginvestasikan uangnya tadi dari arus kas operasi, dia investasikan untuk membeli tambahan armada bagus baru dan upgrade sistem teknologi yang dimana nanti ini akan menghasilkan pendapatan juga gitu untuk perusahaan. Nah, investasi pada bus baru ini ya, tadi di aktivitas investasi ini pembelian bus baru menunjukkan reksana
ekspansi kapasitas layanan perusahaan. Sementara investasi pada software, reservasi, ini meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Jadi kita apa kalau mau order kan lebih cepat, kita lebih senang ya gitu ya. Respon kalau misalnya ada keluhan direspon melalui aplikasi langsung dijawab itu kita senang gitu. Jadi pengalamannya positif gitu terhadap si perusahaan pariwisata ini gitu atau terhadap vendor di sektor pariwisata ini. Ini akan menjadi sinyal bahwa perusahaan ini memikirkan pertumbuhan di masa depan. Kemudian kalau ada kita lihat dari aktivitas pendanaan, arus kas pendanaannya juga eh, minus ya. Nah, ini penerimaan dari pinjaman bank 800, tapi dia bayar utang minus 500, bayar dividen minus 600, sehingga kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaannya minus ya 300, 800 kurang 500 kurang 600 minus 300. Artinya di sini kan ada tambahan utang ya, tambahan pinjaman 800. Perusahaan melakukan pinjaman baru nih sebesar 800, tapi dia juga melunasi utang yang lama. Utang yang lama berapa tadi? Utang jangka pendeknya 500, berarti 800 kurang 500 ya. Menunjukkan manajemen utang yang aktif. Mungkin eh, ini kenapa dilakukan oleh perusahaan ini untuk memperpanjang jangka waktu utang atau mendapatkan suku bunga yang lebih baik. Jadi manajemen utang yang aktif itu untuk memperpanjang jangka waktu utang atau mendapatkan suku bunga yang lebih baik. Jadi kadang kalau misalnya kita punya apa namanya kita aktif ya, eh, gampang contoh paling sederhananya nih, misalnya saya punya sisi nih. Ketika saya sering pakai sisi saya, itu sales tuh sering hubungin. Ibu ada tawaran ini, bunganya lebih rendah loh gitu. Ibu ada ini loh, ada promo ini, ada promo ini. Karena apa? Karena saya aktif menggunakan sisi. Sama juga konsepnya perusahaan hubungannya dengan penggunaan utang. Kalau misalnya manajemen utangnya aktif, biasanya dengan bank itu dia punya hubungan baik. Karena ini kan utang ini kan justru salah satu penerimanya si bank ya dari pembayaran bunga ya. Sehingga kalau manajemen utangnya aktif, nanti ke depannya juga kita juga bisa melakukan negosiasi terkait jangka waktu pembayaran utang gitu sama utang pinjaman sama bank ya apa sama supplier juga gitu. Kalau kita punya hubungan yang baik, kita jadi tadi konsep utang itu kita pengen bayar itu lebih lama gitu, selama mungkin. Tapi kita harus punya hubungan baik dulu kan, dan kita punya transaksi gitu. Jadi manajemen utang yang aktif ini memungkinkan untuk memperpanjang jangka waktu kalau berhutang gitu sama bank. Dan juga kita bisa bernego untuk mendapatkan suku bunga yang lebih kompetitif. Jadi bunganya nggak terlalu tinggi gitu. Kemudian tadi ada pembayaran dividen juga ya sebesar 600 di sini. 600 menunjukkan bahwa perusahaan cukup percaya diri dengan arus kasnya karena apa? Karena dia berani bayar dividen kepada pemegang saham atau kepada investor. Walaupun dia punya utang, indikator dividen ini kalau di keuangan itu ada namanya signaling theory. Signaling theory ini ya salah satunya dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan gitu. Eh, termasuk pembayaran dividen. Jadi kalau perusahaan yang bayar dividen itu diindikasikan ya perusahaan ini punya profit yang baik gitu karena apa dia bisa bagi-bagi dividen kan berarti untungnya banyak nih gitu. Dia punya alokasi untuk apa namanya ekspansi tapi dia juga punya alokasi untuk dividen gitu dan investor senang sama perusahaan yang bagi-bagi dividen gitu karena dividen ini kan salah satu penerimaan ketika kita beli saham. Ketika kita beli saham kan returnnya cuma dari selisih harga ya atau capital gain, tapi juga dari dividen. Jadi dividen itu juga jadi sinyal yang positif di mata investor gitu. Jadi banyak investor yang akhirnya beli saham itu gitu dan akan ujungnya akan menaikkan nilai perusahaan juga di valuasi sahamnya. Kemudian ketergantungan pada pendanaan. Kalau kita lihat di aktivitas pendanaan ini pembayar secara neto ini tadi kan 300 ya.
800 kurang 500 kurang 600, minusnya 300 memang karena tadi ada pembayaran utang jangka pendek sama pembayaran kepada dividen. Memang negatif 300. Ini sinyal yang baik. Artinya perusahaan tidak bergantung pada pinjaman atau investor baru untuk membiayai operasi dan investasinya. Karena semua itu dibiayai dari keuntungan operasinya sendiri. Jadi tadi di sini negatif 300 ya. Negatif 300 tapi kan ini untuk pembayaran utang. Jadi melunasi utang yang lama sebelumnya dan membagikan dividen untuk investor. Jadi aktivitas pendanaan negatif 300 itu masih dinilai sangat baik. Karena artinya apa? Artinya perusahaan tidak bergantung pada pinjaman. Karena dia bisa melunasi utangnya atau investor baru untuk membiayai operasi dan investasinya. Em, ini Di sini analisis Ibu rasio. waktunya 5 menit lagi ya. Baik Mbak Khairunisa. Nah, analisis rasio keuangan berdasarkan arus kas. Yang pertama tadi ini contohnya ya, arus kas operasi dibagi pembelian aktiva tetap ditambah pelunasan utang jangka panjang. Ini contoh untuk si PT Bahari yang tadi ini. Kita lihat di sini 3.700 dibagi arus kas operasinya kan tadi 3.700 ya. Pembelian aktiva tetapnya 1.200 tadi buat beli apa? 1.200 ini pembelian kendaraan baru 1.200. Kemudian ditambah pelunasan utang jangka panjang tadi yang aktivitas pendanaan ini ya 500 ya pelunasan utang. Nah ini 3.700 dibagi 1.200 tambah 500 kita dapat angka 2,18. Kalau indikator cash flow adequacy ratio perusahaan artinya mampu membiayai 218% dari kebutuhan untuk investasi dan pelunasan utang hanya dari arus kas operasinya. Artinya ini posisi yang arus kasnya ini bagus banget gitu. Posisinya sangat kuat karena ini arus kasnya lebih besar ya, jauh lebih besar daripada ini kewajiban-kewajibannya, kewajiban jangka panjang maupun untuk melakukan investasi 1.700. Nya lebih kecil daripada arus kas operasinya. Artinya bagus ya. Operating cash flow-nya tadi arus kas operasinya kan 3.700, kewajiban lancarnya 2.500. Ini misal kewajiban lancar perusahaan 2.500, artinya operating cash flow-nya 1,48. Artinya untuk setiap 1 rupiah kewajiban lancar, perusahaan memiliki 1,48 atas dari operasi. Artinya kewajiban lancarnya 1, eh, sementara arus kas dari operasinya 1,48 lebih besar gitu. Artinya si perusahaan mampu membayar utang jangka pendek ini dengan sangat baik. Kemudian yang free cash flow tadi ya, arus kas operasinya 3.700, arus kas investasinya 1.500, eh, sama dengan 2.200, artinya perusahaan masih memiliki sisa kas yang sangat besar. Arus kas operasi kan pendapatannya ya dari aktivitas operasi. Untuk investasi dia memerlukan 1.500, jadi masih sisa nih masih sisa sebesar 2.200 setelah membiayai semua operasi dan investasi. Inilah yang digunakan untuk membayar dividen, melunasi utang, atau untuk cadangan kas ya, return earning untuk melakukan ekspansi di masa depan. Kalau kita baca, kita simpulkan dari kondisi keuangan si PT Wisata Bahari ini adalah bahwa kondisi keuangan PT Wisata Bahari ini dalam keadaan yang sangat baik. Kondisi keuangannya prima. Perusahaan sangat liquid, sangat menguntungkan karena dia mampu membiayai pertumbuhannya tadi ya pertumbuhannya sendiri, beli bus baru bisa itu kemudian tadi aktivitas pendanaannya banyak ini membeli perangkat software bisa dari aktivitas operasinya yang sangat besar tadi ya 3.700 itu artinya dia sangat sehat. Model bisnisnya berarti eh, bisa menghasilkan arus kas yang kuat. Nah, strategi keuangan yang tepat itu kebijakan untuk berinvestasi dalam aset produktif dan
membayar dividen didukung oleh kekuatan arus kas operasi. Jadi kalau arus kas operasinya besar, kita bisa membeli tadi ya, investasi, melakukan investasi dan membayar dividen kepada pemegang saham. Pemegang saham ini kan eh, pengennya kesejahteraannya bertambah ya. Kesejahteraan pemegang saham ini kan salah satunya dari dividen yang dibagikan oleh manajemen. Gitu. Jadi ketika perusahaan membagikan dividen itu kan sudah tercapai salah satu tujuan dari manajemen keuangan, yaitu memaksimumkan kesejahteraan para pemegang saham dengan membagikan dividen. Untuk si PT Wisata Bahari kita bisa merekomendasikan untuk mempertahankan arus kas operasinya tetap di positif ya tadi, fokus pada strategi pemasaran dan retensi pelanggan, memastikan bahwa arus kas positif ini terus berkelanjutan terutama di tengah musim sepi pariwisata. Kemudian bisa juga mengalokasikan free cash flow dengan bijak, mempertimbangkan menggunakan sebagian dari free cash flow untuk dana cadangan krisis tadi yang karakter dari industri pariwisata yang sangat musiman, kita bisa nih alokasikan free cash flow-nya itu untuk cadangan kas di masa krisis, di masa low season. Jadi kayak dana darurat. Kalau apa ada perusahaan ada di fase low season atau bahkan ada guncangan industri seperti pandemi kemarin. Nah, kemudian perusahaan juga harus melakukan ekspansi yang lebih agresif, misalnya dengan membuka cabang di kota baru atau mengakuisisi kompetitor yang lebih kecil. Perusahaan juga bisa mengalokasikan free cash flow-nya ini untuk berinvestasi digital, misalnya dengan mengembangkan aplikasi mobile sendiri untuk meningkatkan penjualan langsung gitu. Jadi apa namanya perusahaan bisa mendapatkan revenue lebih besar ya dengan aplikasi pemesanan online yang eh, versi mobile apps-nya gitu misalnya. Jadi nggak cuma versi web app-nya, tapi juga versi mobile app-nya. Kemudian untuk masa depan, perusahaan juga perlu monitoring utangnya tadi. Meskipun tadi ya kondisinya dalam kondisi baik, dia bisa melunasi utangnya, tapi harus dijaga nih rasio utangnya secara keseluruhan agar tidak menjadi beban, terutama di masa low season tadi, di masa sulit gitu. Nah, bagaimana sih kita mengatasi masalah arus kas musiman? Perusahaan ini contohnya ya kita ambil contoh perusahaan travel ini mengalami defisit nih di bulan Februari sampai April. Ini kan low season meskipun secara tahunan rata-rata profitable, tapi di masa low season ini defisit biasanya industri pariwisata gitu. Nah, gimana caranya mengatasi ini? Yang pertama pasti membuat dana cadangan musiman, menyisihkan nih 20% dari keuntungan di high season, mengalokasikan dana khusus untuk operasional di low season. Jadi harus ada dana cadangan musiman. Yang kedua, mengembangkan produk yang ada di low season. Misalnya paket shoulder season dengan harga spesial atau program team building untuk corporate. Jadi kalau di low season mungkin tujuannya untuk bukan wisata, tapi untuk kerja misalnya. Kan kalau kerja pasti nggak kenal musim ya. Nah, bisa nih di low season ini perusahaan itu justru fokus ke corporate gitu. Fokus ke corporate untuk biasanya rapat-rapat, kalau kementerian atau apa lembaga gitu kan kadang suka rapat di luar eh, kantor ya, perjalanan dinas gitu. Jadi eh, memanfaatkan eh, apa namanya segmen lain gitu untuk mengisi pendapatan di masa low season ini gitu. Jadi punya revenue structure yang lain gitu, terutama tadi menyasar segmen baru gitu ya, saya corporate tadi untuk bisa mengisi di low season ini. Terus tadi negosiasi dengan supplier, minta low payment terms yang lebih fleksibel selama low season, tapi itu juga kita harus punya hubungan baik dengan suppliernya. Kalau di Jepang tuh kita ada prinsip ya Kaizen. Itu kan kalau Kaizen itu eh, apa
improvement ya. Jadi kalau di Jepang, perusahaan-perusahaan Jepang itu mereka punya prinsip membangun hubungan baik dengan supplier. Salah satunya adalah agar bisa bernegosiasi atau bisa lebih fleksibel di masa kritis ya, di masa low season. Kita bisa minta pembayaran lebih fleksibel, misalnya suku bunganya lebih apa namanya, kalau ke bank suku bunganya lebih rendah, atau kalau ke supplier minta pembayarannya lebih lama, pembayarannya lebih lama, atau minta diskon khusus karena pembelian, diskon volume gitu ya. Harga khusus untuk di masa sepi, tapi itu tadi harus hubungan baik dengan supplier. Kemudian mengatur timing pengeluaran modal. Misalnya, kalau mau renovasi, mau beli aset, ya lakukan pada saat high season. Lakukan pada saat kas berlimpah. Nah, ini best practice di industri pariwisata. Yang pertama pasti cash flow forecasting. Jadi, kemampuan forecasting cash flow itu penting ya di industri pariwisata. Itu untuk memproyeksi pengeluaran-pengeluaran gitu. Jadi bisa memanage arus kas ini biar tetap bisa memenuhi di masa low season tadi. Buat proyeksi 12 bulan ke depan. Tapi masukin nih faktor musiman dan tren pasar. Nah, kalau kan saya mengajar manajemen operasi juga, kita ngitung loh. Forecasting itu berdasarkan seasonal tuh ada caranya, ada toolsnya. Jadi kita bisa pakai tools itu gitu, statistik untuk memasukkan faktor musiman untuk melakukan forecasting. Kemudian working capital management. Kita usahakan nih ya, penjualan kita yang dalam bentuk kredit itu apa namanya, piutangnya bisa lunas sebelum 30 hari. Jadi kalau bisa utang di lama-lamain ya payment terms-nya, tapi kalau piutang itu secepat mungkin gitu. Kemudian emergency fund tadi siapkan dana cadangan, dana darurat kurang lebih 3 sampai 6 bulan biaya operasi sampai masuk lagi ke high season. Nah, tapi kita alangkah baiknya kalau punya lebih dari 3 sampai 6 bulan. Untuk apa? Untuk mengantisipasi di keadaan yang unpredictable ya, keadaan darurat misalnya pandemi atau bencana alam. Jadi misalnya kayak waktu itu saya pernah kunjung ke daerah Ujung Genteng ya. Suami saya waktu itu udah booking gitu karena untuk apa rayain apa kawinan gitu kan. Eh, Suami saya pesenin hotel daerah Ujung Genteng. Nah, pada saat ke sana itu hujan gitu. Hujan dan emang salahnya kita adalah kita melakukan perjalanan tuh di musim hujan. Akhirnya daerah Ujung Genteng itu kan daerah yang apa namanya di pinggir pantai, tapi untuk ke sana tuh kita ngelewatin tebing-tebing gitu loh, ngelewatin gunung. Nah, ternyata rutenya itu longsor di daerah Sukabumi gitu kan, itu banyak daerah longsor ya, nggak bisa dilewatin sama sekali. Nah, itu hotel-hotel yang ada di daerah ujung genteng berarti kan nggak bisa diakses. Mereka harus mengantisipasi itu masa-masa seperti itu, masa-masa pandemi, termasuk masa-masa bencana alam, apalagi kalau daerahnya tadi ya, daerahnya memang rawan bencana alam. Waktu kasus saya itu nggak bisa dilewatin sama sekali, jadi nggak akan ada eh, turis yang ke sana gitu, kecuali warga lokal di sana. Banjir, waktu hujan lebat ya tahun lalu tuh, terus longsor, pohon tumbang, itu perjalanan aja udah sampai ke Surabaya gitu jadinya dari Jakarta karena macetnya banyak pohon tumbang itu. Nah, pada saat itu kan berarti daerah-daerah wisata sekitar sana di masa bencana seperti itu ya, musim hujan yang sangat ekstrim itu nggak bisa didatengin gitu kan. Nah, penerimaannya dari mana? Berarti dia harus punya dana darurat tadi untuk tetap membiayai operasional hariannya, karena dia tetap harus gaji karyawan kan untuk maintenance, untuk bersihin hotelnya atau untuk apa namanya kamarnya gitu. Jadi punya emergency fund ini penting ya. Kemudian bisa memanfaatkan teknologi adoption, misalnya pembayaran digital, automated accounting software, bisa pakai software akuntansi ya, yang otomatisasi, real time cash positioning monitoring, ini juga bisa nih, menggunakan teknologi adopsi untuk memonitoring posisi cash secara real time. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kira-kira ada yang ingin bertanya?
Oke, terima kasih Bu Destria atas penjelasannya yang benar-benar sangat aplikatif untuk dunia pariwisata. Case-case-nya insya Allah bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa. Jika ada yang ingin bertanya, bisa di kolom komentar. Ini ada satu Bu pertanyaan dari Mbak Karisma. Selamat pagi Bu Destria, terima kasih untuk materi yang sangat bermanfaat. Izin bertanya, kalau dari menghadapi dinamika high season dan slow season di industri pariwisata, bagaimana manajemen keuangan dapat mengoptimalkan dari sisi rasio likuiditas dan solvabilitas agar usaha tetap beroperasi secara berkelanjutan? Terima kasih, Bu. Ya, em, terima kasih pertanyaannya kepada Harisma. Dinamika high season dan low season di industri pariwisata tadi karena memang musiman ya, apalagi apa namanya sekarang cuaca ekstrim ya, jadi kadang mungkin dulu pas musim hujan tuh kita masih tetap bisa eh, datang gitu ya ke tempat wisata, tapi karena sekarang kondisi cuaca ekstrim, hujannya tuh juga hujan yang sangat ekstrim gitu, kayak waktu saya cerita tadi ya ke Ujung Genteng itu hujannya benar-benar ekstrim yang sampai berhari-hari gitu tanpa henti. Jadi daerah Sukabumi, Pelabuhan Ratu itu bener kebanjiran, akses jalan juga nggak bisa, banyak yang tanah longsor karena hujan tadi ya, tanah longsor, terus pohon tumbang. Jadi apa namanya eh, curah hujan yang sangat ekstrim ini juga menjadikan low season itu juga pendapatannya menjadi sangat turun secara ekstrim juga gitu. Gimana manajemen keuangan dapat mengoptimalkan rasio likuiditas dan solvabilitas? Tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan ya. Jadi harus punya cadangan, cadangan emergency fund ini ya untuk mengatasi di masa-masa pandemi. Kemudian tadi kan kalau likuiditas sama solvabilitas berarti likuiditas tadi eh, kewajiban jangka pendeknya kan termasuk pembayaran gaji pegawai ya. Nah, kita bisa nih kelola gimana caranya biar eh, apa beban-beban tetapnya ini berkurang gitu. Tidak terlalu berat di masa low season gitu. Misalnya apa? Dengan proporsi pegawai freelance atau pegawai outsourcing lebih banyak sehingga kita membayar mereka itu hanya berdasarkan komisi saja bukan gaji tetap gitu, sehingga di masa apa namanya di masa low season tadi beban untuk gaji karyawan tidak terlalu besar karena kalau di low season kan pendapatan kita turun drastis ya, tapi kan gaji karyawan kita tetap harus bayar gitu kan. Kayak di Dufan nih contohnya ya, contohnya di Dufan mereka tuh pegawai tetapnya paling operator ya, tapi kalau yang lain itu cenderung freelance gitu. Kalau semuanya tetap, misalnya dia punya 500 pegawai tetap gitu ya, dia sepanjang tahun 12 bulan dia harus membayar 500 pegawai itu kan gaji tetap. Padahal di low season dia sepi pengunjung gitu. Sehingga strateginya adalah dia lebih banyak menggunakan pegawai outsourcing di mana nanti kalau udah masuk low season ya udah tidak dipekerjakan lagi gitu ya, pegawai itu sudah tidak di hire lagi gitu. Jadi yang tetap ya misalnya hanya accountingnya gitu kan, atau hanya operatornya untuk maintenance kayak gitu. Untuk yang lain-lain yang nggak apa namanya karena lagi low season ya nggak dipekerjakan, nggak di hire, itu kan akan mengurangi beban beban tetap tadi ya, beban tetap yang variabel ya, dalam hal ini si karyawan gitu. Kemudian kalau solvabilitas kita kaitkan sama utang tadi. Utang itu tadi bangun hubungan baik dengan supplier sehingga apa, payment terms kita tuh bisa kita negosiasi. Negosiasi gimana caranya biar pembayaran utangnya diperpanjang periodenya lebih lama. Intinya kalau utang itu kita usahakan, kita nego ya sama supplier, utang itu dibayar selama mungkin gitu. Ini sebenarnya nggak cuma di industri pariwisata aja, di industri yang lain juga gitu, di sektor yang lain juga gitu. Kalau utang itu gimana caranya kita nego sama supplier itu utang dibayar selama mungkin. Sehingga apa? Kita bisa mengelola kas itu dengan apa namanya kita memanfaatkan kas itu untuk apa namanya kita investasikan lagi misalnya atau kita taruh di deposito sehingga bunganya itu kita bisa gunakan untuk pembayaran utang yang periode berikutnya gitu. Jadi pembayaran apa namanya utang ini semakin panjang itu semakin bagus gitu. Semakin kita bisa memanfaatkan kasnya tadi, free cash flow-nya tadi untuk diputar gitu ya,
diinvestasikan kembali dalam bentuk surat berharga ya. Karena kan kalau misalnya diinvestasikan dalam bentuk aset tetap, nanti apa namanya kita butuh untuk bayar utang nggak ada, bahaya gitu kan, hubungan baik dengan kreditur maupun dengan supplier ya, jadi nggak bagus gitu. Kita investasikan, kita putarkan di aset, instrumen investasi yang jangka pendek ya, yang menghasilkan return yang cukup gitu untuk apa namanya pembayaran bunga. Jadi kadang perusahaan tuh kalau ada free cash flow lebih ya, pembayaran utangnya dilama-lamain ya. Ini di perusahaan atau di manapun gitu, kemudian free cash flow-nya tuh disimpan di deposito. Deposito kan nggak mungkin gagal bayar ya. Maksudnya sama bank itu akan akan diberikan bunga kan. Kalau deposito on call itu dalam jumlah yang besar, saya 1 miliar atau 2 miliar, bunganya aja itu bisa kita gunakan untuk bayar beban gaji karyawan gitu. Jadi kadang perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan itu gitu. Jadi pembayaran utang kepada supplier ini dilama-lamain ya. Pembayaran utang kepada kreditur tuh dilama-lamain biar free cash flow-nya ini dimanfaatin dulu, diputer dulu gitu. Saya ditaruh di deposito tadi ya, ditaruh di surat berharga, tapi yang jangka pendek ya, jangka pendek karena kita tetap harus melunasi kewajiban tadi kan. Yang jangka pendek, yang aman, kita dapat bunganya. Nah, bunganya itu kita manfaatkan untuk bayar kewajiban kewajiban tadi gitu, bayar beban gaji karyawan atau beban bayar utang kepada supplier gitu. Kalau free cash flow-nya sangat besar gitu ya, bunganya pun kadang cukup loh buat bayar gaji karyawan. Oke deh, Gitu. kalau gitu semoga menjawab ya Mbak Karisma atas pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Destria atas materinya. Ini nanti materinya bisa diakses lagi Bu. Biasanya nanti kami akan masukkan pada kelas-kelas tutornya masing-masing. Oke, Ya. untuk rekan-rekan mahasiswa dan di kolom chat sudah tersedia form absen dan form evaluasi dan serta materinya Bu Destria bisa diakses kembali PPT-nya melalui link juga yang tersedia. Oke, Bu Destria, terima kasih banyak atas materinya. Saya ucapkan sekali lagi, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa, untuk sesi 2 manajemen keuangan, kita akan bertemu lagi tanggal 8 November untuk materi selanjutnya ya. Nanti informasinya akan kita share di grup mahasiswa.